wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shalli salli wa sirri abdi wa bisani al-qawl. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan kesehatan, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di masjid, di majelis ilmu ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Yang syafaatnya kita harapkan nanti di yaumil akhir. Yang terhormat Bapak Ketua BKN dan seluruh jajaran, Bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan guru, adik-adik kami yang dirahmati Allah. Kembali pagi ini kita mengikuti pengajian rutin di Masjid Jami Jalan Karya ini. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus sebagai sarana untuk menambah ilmu agama dan mempererat ukhuwah Islamiyah di antara kita. Pengajian hari ini akan diisi dengan ceramah dengan dari Al-Mukarram Bapak Al-Ustaz Dr. Andes Haji Bahwa Nasution. Pengajian ini akan dilaksanakan dalam waktu 30 menit dengan 2 sesi tanya jawab, kemudian ditutup dengan doa dari Ustaz. Tidak memperpanjang kata, kami persilakan dengan segala hormat kepada Bapak Ustaz untuk memulai ceramah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rekan Masjid Jami yang saya hormati, para asatidin, asatidzah, tuan-tuan guru yang dimuliakan Allah, hadirin wal hadirat, jamaah salat subuh dan jamaah pengajian rahimakumullah. Pada subuh ini kita akan kaji surah Al-Insyirah atau disebut juga Alam Nashrah atau juga disebut dengan Asy-Syar'i. Tiga-tiganya benar. Artinya melapangkan. Adapun surah Al-Insyirah ini secara global ada 4 kandungannya. Yang pertama, cerita tentang nikmat Allah. Yang kedua, janji Allah. Yang ketiga, istiqamah. Dan yang keempat adalah tawakal. Inilah insyaallah akan kita kaji semua. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra
Alam nashrah laka sadr, bukankah kami telah melapangkan bagimu dadamu? Ayat ini pertanyaan tapi maksudnya pernyataan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilapangkan Allah dadanya. Maksud dadanya hatinya, bukan berarti dadanya lebar misalnya sampai 4 meter, tidak, tapi hatinya. Karena dada itu adalah sarangnya, rumahnya, cangkangnya. Hati adalah isinya. Jadi yang dilapangkan Allah itu adalah hatinya. Langsung. Lain halnya dengan Nabi Musa alaihissalam. Kalau Nabi Musa, beliau berdoa supaya dilapangkan dadanya. Ya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu sedikit perbedaannya. Kalau Nabi kita belum berdoa sudah langsung dilapangkan dadanya. Nabi Musa berdoa dulu baru dilapangkan dadanya. Mudah-mudahan kita semua juga termasuk orang yang telah dilapangkan Allah dadanya. Paling tidak ada 2 Bapak Ibu Saudara pertandanya orang sudah dilapangkan dadanya. Yang pertama, apabila dia senang menerima peraturan-peraturan Allah. Jadi kalau senang suka dia menerima peraturan Allah, berarti sudah dilapangkan dadanya. Gembira dia, tidak pula gelisah. Misalnya diajak mengaji, senang dia. Kenapa? Karena yang akan dikaji peraturan Allah. Ada pula orang kalau diajak mengaji, ayo mengaji, duluan lah. Malah gelisah dia, suntuk dia. Sama juga misalnya kalau diajak sholat, ayo sholat, senang hatinya, gembira dia, tenang jiwanya mengikuti sholat itu. Bahkan waktu sholat itu tenang hatinya, apalagi ayat-ayat imamnya pendek-pendek. Senang. Kalau panjang-panjang itu kadang-kadang hatinya mengutuk juga kadang-kadang. Tapi kalau jamaah masih jamin, suka dia yang panjang-panjang kayak gitu. Lapang dada. Itulah lapang dada itu namanya. Lapang dada. Pernah ibu-ibu suntuk? Bu, pernah suntuk? Pernah stres? Oh, ya syukurlah. Stroke? Enggak juga. Terakhir bunuh diri. Bunuh diri kekal di neraka. Mau begitu? Itu satu pertanda orang lapang dada. Yang kedua, pertanda seorang itu telah dilapangkan Allah dadanya ialah apabila dia senang menerima takdir. Bukankah segenap orang yang lahir ke dunia ini sudah ditetapkan Allah takdirnya? Pasti. Semua kita masing-masing kalau istilahnya sudah teken kontrak kita dengan Allah. Jadi kita sekarang di dunia ini tinggal pencairan, ya, dicairkan. Umur dicairkan, rezeki dicairkan, bahagia dicairkan, duka cita dicairkan. Jadi kalau sudah cair kontrakku, senanglah hati Allah, ya Pak ya. Mudah-mudahan senang, gembira.
Tidak ada pula yang menyesali takdir, dan tidak ada pula orang yang iri, dengki ya melihat orang lain, karena masing-masing kita ini sudah masing-masing kontraknya beda. Terimalah kontrak masing-masing ya. Mudah-mudahan lapang dada kita, jangan suntuk, enjoy aja, karena hidup ini adalah menjalani apa yang sudah disepakati antara kita masing-masing dengan Allah Subhanahu wa taala yang ditetapkan jauh sebelum kita lahir ke dunia ini. Nah, hadirin wal hadirat yang berbahagia, semoga lagi-lagi Allah melapangkan dada kita menjalani kehidupan di dunia ini. Itu adalah nikmat. Itu nikmat pertama itu, dilapangkan dada. Nikmat kedua, wa wada'na 'anka wizrak, dan kami menggugurkan atau menurunkan dosa-dosa. Menggugurkan dosa, itu nikmat kedua. Memang kalau Nabi kita SAW maksud dari dosa, telah dipelihara dari dosa, dosanya yang lalu dan dosa yang akan datang telah digugurkan. Tapi walaupun dosanya sudah digugurkan, ibadahnya luar biasa. Di satu ketika Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ketika beliau melihat Nabi kita sholat sampai bengkak kakinya, lalu kemudian, bukankah telah diampuni Allah dosamu ya Rasul yang lalu dan yang akan datang? Masih begitu hebatnya, luar biasa beribadah pada Allah. Dijawab Nabi, apakah salah saya orang yang bersyukur? Apakah salah saya bersyukur? Ibu-ibu ada dosa? Ada ya. Bapak-bapak paling ala kadarnya kurasa ya. Ada sikit-sikit lah ya. Dan itu kalau dosa digugurkan atau diturunkan atau diampuni, itu nikmat. Kenapa? Alladzi anqadha dhahrak, karena dia adalah beban berat di punggung. Beban paling berat di dunia ini adalah dosa, karena jiwanya tidak tenang. Kenapa dikatakan beban berat di punggung? Karena beratnya. Kalau ringan dijinjingnya boleh itu ya. Karena beratnya di punggung, diturunkan beban berat dari punggung, itu nikmat. Bagaimana kalau Nabi sudah pasti maksum, lalu dengan kita tidak maksum, tapi Allah Subhanahu wa taala pasti insya Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Bagaimana caranya? Kalau dosa kepada Allah, Bapak Ibu Saudara, dengan sholat dia gugur, dengan puasa gugur, dengan berzakat gugur, dengan haji gugur. Itu kalau dosa kepada Allah. Tapi kalau dosa pada manusia, nah ini yang menjadi beban berat. Mu'allaq, tertahan maghfirah, ampunan dari Allah, kalau yang bersangkutan belum memaafkan bila perbuatan zalim dan belum mengizinkan kalau yang diambil barangnya. Inilah beban berat itu. Itulah beban berat itu. Kalau dosa pada manusia harus dijumpai orangnya, minta maaf atau minta izin. Contoh, kita ambil contoh kecil, diambilnya selop orang di tangga masjid. Diambil, lalu itu jadi beban berat, sebab tidak diampuni walau dengan sholat, puasa, zakat, haji, kecuali dia telah mengembalikan selop yang diambilnya pada yang bersangkutan. Kalau tidak,
nanti di akhirat jadi urusan lagi. Dikalungkanlah di lehernya untuk mencari yang punya slot itu di padang mahsyar. Berat itu. Ya, mencari seseorang, siapa seseorang itu? Nggak tahu. Di mana dicari? Di padang mahsyar. Kapan pula dah ketemunya itu? Padang mahsyar. Susah mencari seseorang di padang mahsyar. Sedang di padang bola pun susah mencari, apalagi di padang mahsyar. Itulah beratnya. Makanya jangan yang pilih yang bukan hak kau. Apalagi pernah pula awal zulimi orang. Misalnya difitnahnya harus diminta maafkan dulu. Atau digosipnya, digosip. Nah, syukurlah ibu-ibu jarang menggosip. Kami sesekali lah kurasanya bu ya. Minta maaf pada orang yang awak fitnah, minta maaf pada orang yang awak gosip. Begitu juga kami Pak membohongi. Orang yang pernah dibohongi harus minta maaf. Bohongnya yang mengandung dosa. Dan ada juga bohong itu pandangan kita, pandangan Allah tidak. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam ini Pak pernah 3 kali bohong seumur hidupnya. Bapak-bapak pernah bohong? Sudah berapa kali sampai sekarang? Nabi Ibrahim 3 kali. Pertama di waktu dihancurkannya berhala-berhala. Lalu kemudian keesokan harinya dipanggil, "Hai Ibrahim, siapa yang menghancurkan berhala-berhala ini?" Dijawabnya, "Itu yang paling besar di antaranya." Dan bohong itu ya. Padahal maksud dia sebetulnya supaya sadarnya mereka. Kalian tanya lagi itu. Jangankan pula menjawab, mendengar pun tidak. Wanakisuhu musakum, mereka bertundukkan kepala, sadar bahwa memang tak bisa berbuat apa-apa. Namanya pula batu dipahat-pahat, habis dipahat dibuat namanya lalu disembah-sembah batu. Itulah namanya enggak kira-kira otak ditaruh di mana? Batu. Bergerak pun tidak. Aku mulai sampai ke Medan, tengoklah patung di jalanan sana Singamangaraja. Mulai dari dulu sampai sekarang tak ada aku tengok perubahan. Tak boleh dia jongkok duduk balik. Enggak, begitu aja. Itulah namanya patung. Tapi ada juga Pak PKM manusia patung. Manusia batu, namanya jumud. Jumud itu berasal dari jamada. Jamada itu benda padat, contohnya batu. Cemana sifatnya enggak ada perubahan. Masukkan ke ember enggak berubah, ke baskom enggak berubah, ke kulkas enggak berubah, ke api tak berubah saja bentuk. Ada juga manusia gitu Pak, di Islam Mi'raj enggak berubah, dibuat maulid enggak berubah, pulang haji enggak berubah, enggak ada perubahan. Itulah namanya manusia batu. Dan manusia batu itu dijadikan Allah nanti bahan bakar neraka. Wa quduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakarnya manusia dan batu. Manusia kayak mana? Manusia yang kayak batu. Kayak mana batu itu? Ya keras. Apa persamaan sama batu? Sama-sama keras. Apanya manusia keras? Otaknya. Gak mau menerima perubahan. Gak. Syukurlah Bapak Ibu jamaah masjid Jami banyak tengok perubahan. Dan perubahan. Paling tidak makin tua. Berubah juga itu namanya. Masjidnya makin canggih, jamaahnya makin ramai. Alhamdulillah, luar biasa. Baiklah. Jadi apa namanya tadi itu manusia. Pernah Nabi Ibrahim itu satu. Yang kedua, pernah juga Nabi Ibrahim bohong.
di waktu diajak kaumnya menyembah bintang, lalu Nabi Ibrahim bilang, aku sakit, maksudnya dia jangan ikut dia. Dan sehatnya, rupanya yang sakit itu hatinya. Sakit hati Nabi Ibrahim melihat orang yang mempersekutukan Allah. Itulah kalau beriman rupanya begitu, Pak. Tersinggung dia kalau dipersekutukan Tuhan. Ada orang yang tersinggung, Pak, malah diciuminya kepala kawan. Kepala yang tak pernah mandi junub buat cium itu. Berhada sebesar tuh. Ada diciuminya pula tangannya. Ada lagi dibawanya anaknya supaya diusap kepalanya untuk diberkati. Wah, demi Allah tidak ada berkat sama orang kafir. Berkat hanya ada orang beriman. Iya. Jangankan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak boleh diberikan dikatakan seorang kafir karena tak ada berkat sama orang kafir. Berkat cuma ada buat orang kafir. Untuk lambat imam masjid Jami dan pecat dikaji pula saya. Yalah sakit hati pula awak ya. Menengoknya. Apa harus begitu? Kadang kebablasan juga. Udah adanya lakum dinukum waliyadin. Apa harus awak urus ya bapak? Itulah berikutnya. Baik. Nabi Ibrahim di situ bohong kedua. Yang ketiga pernah Nabi Ibrahim membawa istrinya Siti Sarah menghadap raja yang fajir. Raja ini durhakanya bukan tanggung, asal nampak wanita cantik mati sama dia. Kalau ada lakinya dibunuh lakinya itu biar sama dia bininya. Itulah jahat. Dibawa Nabi Ibrahim lah Sarah. Sarah ini Bapak Ibu wanita cantik di Sarah. Memang ibu-ibu ini cantik-cantiknya bukan. Cantikan sikit ibu-ibu, cantikan banyak Sarah. Banyak cantik. Baik sampai ke kerajaan itu Ibrahim bilang, hai istriku, kalau ditanya raja itu nanti siapa aku, bilang aku sudah ragu. Jangan bilang lakimu, nanti dibunuhnya aku. Kan bohong deh ya. Tapi maksudnya rupanya saudara seakidahnya, karena cuma orang tua ada beriman di kerajaan itu. Sebaik nampak raja di belakang Sarah, mau langsung mau dipeluknya, terkunci tangan raja, dikunci Allah. Habis itu terdiam, lalu berkata Sarah, "Hai wanita, tolong doakan kepada Allah, kepada Tuhan dulu supaya sembuh tanganmu ini, enggak ganggu kau lagi." Sembuh. Sudah didoakan Sarah, mau diulanginya sampai 3 kali. Akhirnya yang sini, lihat rumahnya yang membawa perempuan keluar. Bawa keluar ini, bukannya manusia ini, setan ini. Akhirnya dibawa keluar, kalian suruh pulang, kasih hadiah. Dikasihlah hadiah Siti Hajar, wanita, seorang hamba wanita, hadiah dari kerajaan buat Nabi Ibrahim. Dibawa, akhirnya menjadi istrinya. Itulah Siti Hajar, ibunda dari Nabi Ismail ya. Dan keluarga inilah yang diperingati setiap kali kita tawaf ya. Ya. Pertama dimulai dari Hajarul Aswad. Hajarul Aswad itu ibu-ibu adalah lambang wanita. Hajarul Aswad itu lambang wanita. Paham? Ibu perhatikan dulu Hajarul Aswad itu bentuknya itu lambang wanita. Paham? Paham? Syukurlah cepat paham, tidak payah menjelaskan itu. Setelah diawali tawaf dari Hajarul Aswad, bergeser jumpalah maqam Ibrahim. Ini ayahnya atau suami. Dimulai dari istri, jumpa suami. Kemudian bergeser lagi berputar ke kiri, jumpa pula Ijil Ismail. Jadi Hajar, Ibrahim, Ismail. Orang yang melakukan tawaf di situ mudah-mudahan mengambil contoh itu.
Karena di Quran ada 3 kali Allah sebutkan uswatun hasanah. Pertama di Al-Ahzab ayat 21 kepada Nabi kita, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ada 2 kali di surah Al-Mumtahanah ayat 4 dan ayat 6, dan itu buat Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, mudah-mudahan lah ya, jadilah ibu-ibu menjadi Siti Hajar zaman now, bapak-bapak Ibrahim zaman now, anak-anak menjadi Ismail zaman now. Inilah keluarga itu ya. Nah, keluarga. Alhamdulillah. Nah, kembali pada awal tadi, oleh Nabi Ibrahim alaihissalam berbohong tapi tidak dosa karena mempertahankan, menyadarkan